Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa afina warḍa'na. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tiap malam kita mengucapkan syukur ya. Setiap saat kita bersyukur baca alhamdulillah. Malam ini kita sudah hari yang ke-8. Puasa ke-8. Orang dulu dibaginya Ramadan itu pada 3 bahagian. 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Dari awal kita sudah mengikuti tazkirah sesudah salat, menunggu tarawih. Pada umumnya yang dikemukakan hadis-hadis tentang Ramadan. Sekarang kita coba kemukakan tentang ayat Quran. Ayat Quran tentang puasa atau siam, kita sudah mungkin melekat kepala kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 83 surah Al-Baqarah. Ujung ayat itu la'allakum tattaqun, yang selalu diterjemahkan agar kita jadi insan yang bertakwa. Jadi ada kaitannya dengan takwa. Tujuan puasa supaya meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Bila bicara tentang takwa, sangat menarik sekali kalau kita mundur kepada awal Baqarah. Semua kita hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Kita ingin mencapai sasaran takwa. Sudah dijelaskan di awal Baqarah bahwa Al-Quran ini zalikal kitab. Alkitab maksudnya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, pedoman bagi ahli takwa. Ingin bertakwa, pedomanilah Al-Quran. Quran ini uniknya ya. Uniknya Quran ini kita tidak mesti baca, pelajari satu Baqarah contohnya, atau surah Al-Imran, surah pendek saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita bisa belajar surah Al-Asr 3 ayat pendek, cukuplah katanya. Itu uniknya Al-Quran. Subhanallah. Pernah warga, kalau di Malaysia dipanggil warga emas, kalau di sini lansia. Kalau di sana, di Malaysia, di Brunei, di Singapura dipanggil warga emas. Di atas 60 tahun dipanggil warga emas di sana, golden citizen. Jadi pernah seorang warga emas lansia jumpa Rasulullah ingin belajar Quran. Ya Rasulullah, ajar saya Al-Quran. Lama tawar menawarnya, tapi akhirnya yang dipelajarinya apa? Zalzalah 8 ayat pendek. Kata Nabi, kata Rasulullah, aflahar wajil, sukses bapak ini. Aflahar wajil, sukses bapak ini. Paham Zalzalah, sukses hidup insyaallah. Paham surah Al-Asr, sukses hidup. Sekarang kita mau membukakan ayat dalam surah Ghafir, ayat kunci kesuksesan hidup juga. Nanti ada katanya Pak ya. Ada katanya mau dikasih nanti, bahannya dari sini. Surah Ghafir yang berbunyi alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma fa
ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Itu yang dibaca dalam sholat tadi, rakaat kedua. Apa maksudnya ini? Ayat ini terkait tentang orang yang bertobat. Nah, bulan Ramadan bulan tobat. Kalau bapak sudah benar-benar bertobat dalam bulan Ramadan, bapak akan didoakan malaikat. Malaikat mendoakan ahlul taubat. Faghfir lil ladzina tabu. Enak ya? Bapak tidur, bapak ke sawah, bapak ke ladang, bapak ke kantor, ibu di dapur, didoain sama malaikat. Maka kata ulama, ayat ini ayat perlindungan, ayat penjagaan, ayat pertahanan. Maka kita buat judul kita malam ini, melindungi diri dan rukun keluarga. Itu judulnya. Ingin dilindungi dan melindungi ahli keluarga, inilah caranya. Syaratnya 3 saja Pak. Ini boleh perhatikan. Pertama, mukmin, iman. Semua kita mukmin, sudah dapat satu. Yang kedua, at-taubah, tobat. Itulah bulan Ramadan, bulan tobat. Kalau kita sudah bertobat bulan Ramadan ini, kalau kita sudah tergolong ahlul taubat, sudah dapat syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wattaba'u sabila. Ini kita kena belajar ya. Ini istilah Al-Quran. Mengikuti jalan Allah, mengikuti agama Allah. Jadi 3 Pak ya. Iman, at-taubah, al-ittiba. Nanti ada di sini. Nah, terpilih yang 3 ini, bapak dan ibu didoain sama malaikat. Apa isi doanya? Dewa isi doanya, faghfir, ampuni dosa bapak ini, ampuni dosanya. Malaikat mendoakan bapak supaya dosa diampuni, memang makbul 100%. Itu enaknya ayat ini ya. Yang kedua, waqim azabal jahim, dilindungi daripada azab neraka. Selamatlah ya, dosa sudah diampuni dan terhindar pada neraka, selamat hidupnya. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannah, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah ya Allah. Bahkan bukan dia saja, wa man salaha min abaihim, ayahnya, ibunya, ompongnya, kakeknya, wa azwajihim, teman hidupnya, wa dzurriyyatihim, keturunannya. Subhanallah. Memang cocok judulnya apa? Melindungi diri dan rukun keluarga. Subhanallah. Seorang yang saleh, istrinya didoakan. Kalau dia suami, kalau istri yang salehah, suaminya dapat doa. Ayahnya, ibunya, mertuanya, tulangnya, baunya, anaknya, permainnya, baberenya, menantunya, cucunya. Subhanallah. Maka seorang ulama zaman dulu, namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, yang meninggal tahun 258 Hijrah. Dia menganalisa ayat ini ayat paling hebat dalam Quran. Apa katanya? Ifhamuha fama fil alam junnah arja minha. Wah, bahasa Arab Pak ya. Ini orang Arab. Ini ada dalam tafsir Qurtubi ya Pak. Sumber pengambilan bahan ini dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, 20 jilid Pak. 20 jilid. Di sana disebut kata emas Yahya bin Mu'adz yang menganalisa ayat ini, ifhamuha, fahamilah, ma fil alam junnah arja minha. Inilah benteng keselamatan yang paling hebat. Betapa tidaknya bapak sudah memenuhi syarat yang 3 tadi, bapak didoain sama malaikat. Doa malaikat 24 jam. Malaikat tidak ada tidur. Bapak tidur, bapak dapat doa malaikat. Bapak di masjid, bapak di sawah, di ladang, di kantor, di jalan, di mana? Doa malaikat 24 hours. 24 sa'ah, 24 jam. Subhanallah. Hebat Al-Quran ya. Ini yang kita cari Ramadan ini Pak. Memahami Al-Quran, la'allakum tattaqun, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
ingin mencapai sasaran Ramadan mesti tahu ayat Quran. Ada ayat yang bisa dipegang menyelamatkan kita. Inilah satu di antaranya. Surah apa tadi? Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Nah, doa malaikat ini yang ada dalam ayat ini bisa kita jadikan doa harian. Cantik sekali. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Kalau diterangkan betul-betul Bu ya. Sejam dah habis menerangkannya Bu. Kita tergantung dengan waktu ya. Mungkin ini pertemuan pertama tentang doa ini, tentang cara menyelamatkan diri dan hubungan keluarga. Kita ingin kita selamat, kita ingin istri selamat, suami selamat, anak cucu kita ingin selamat. Inilah cara yang kata Yahya bin Mu'az, fama fil alam junnah. Junnah itu benteng. Ini benteng keselamatan yang hebat di dunia ini dengan memahami surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Kadang-kadang dalam mushaf Indonesia surah Ghafir ini namanya surah Mu'min Pak. Pernah ditanya jemaah dulu, dicari-cari tidak ada surah Ghafir Pak. Ada dua namanya. Kalau tidak jumpa surah Ghafir, namanya surah Al-Mu'min, Hamim pertama. Dalam Quran itu ada surah Ghafir, ada Fusilat, ada surah, ada Zuhruf, ada Ahqaf, ada Jasiyah, ada Dukhan. Awalnya Hamim. Ini Hamim pertama. Sesudah surah Zumar. Surah Zumar menyusul surah Ghafir. Nanti tengok ayat 7, 8 dan 9. Dan kertasnya akan kasih nanti sesudah sholat Pak ya, supaya tidak repot menyimpan. Mudah-mudahan kita bisa menyimpannya nanti. Jadi apa intinya? Ingin menyelamatkan diri, inilah cara kita memahami shaum ataupun siam, yaitu memperdomani Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, pedoman bagi ahli takwa. Hudan itu hanya pedoman Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Innalhamdulillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.